Saya itu mulai tertarik belajar spiritual Romo sejak tahun 2008 kayaknya, 2008 begitu. Banyak fenomena yang saya alami, khususnya saya melihat banyak guru-guru spiritual, entah itu dari belief sistem kejawen, torikot, tasawuf dan lain sebagainya begitu. Pada level-level tertentu begitu, akhirnya dia mungkin pemahamannya ya, melihat perilakunya murid-muridnya itu, loh kok begini, akhirnya meninggalkan dan berkoar-koar menjelekkan, dan itu di banyak tempat saya jumpai gitu. Nah saya juga mengalami hal yang sama. Saya guruku saya tak anggap kayak gini, kok begini. Nah jangan-jangan karena pemahaman keilmuan saya aja yang belum sampai di tataran situ, sehingga saya tidak berani menyalahkan. Dan kesimpulan saya sekarang memang ternyata pemahaman saya aja yang masih terlalu sempit, sehingga saya ingin panjenengan memberikan nasihat kepada siapapun yang belajar kepada guru spiritual. Jangan menjustifikasi dulu, jangan menghakimi gurumu begini dulu gitu. Karena habis muji-muji terus kemudian caci maki di FB segala macam itu. Nah, pripun ya begini Mas. Artinya bagaimana cara menjadi murid yang baik. Iya. Kalau menjadi murid yang mau menjadi murid yang baik, ya tinggalkan kebiasaan mencaci guru. Karena itu kemanapun berguru tidak akan berhasil. Ya. Karena ya sifat mencaci itu kan jelas angkara murka. Dia mengalahkan diri sendiri aja nggak mampu. Kalau kita mau menjadi murid, ya kita harus open mind, harus semeleh hati, membuka hati, dan menyadari bahwa aku ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Saya miskin ilmu dan saya ingin berguru dengan rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan mencaci. Sekalipun guru kita itu ada kelemahan-kelemahan, itu wajar karena manusia. Dan kita harus menyadari seperti ini, Mas. Kita berguru kepada seseorang, kita tidak boleh mengharapkan segalanya bisa. Setiap guru, setiap orang itu punya spesifikasi masing-masing, punya keahlian. Ya kita ambil yang paling pinternya apa sih? Guru A, guru B ini paling pinternya di bidang apa, ya sudah. Tapi kalau yang kurangnya atau tidak pinternya kita jelek-jelekin, ya pasti ada. Setiap guru sehebat apapun, kalau mau dipetani jeleknya, itu pasti ada. Apalagi yang suka menjelek-jelekkan, mencaci yang bekas guru atau masih guru, itu pasti lebih bejibun lagi jeleknya, kan? Makanya kalau saya jadi murid saja nggak mampu, apalagi mau menjadi guru. Nah sialnya lagi orang yang seperti itu biasanya gagah berani mengaku sebagai maha guru. Benar. Tapi guru yang terbaik itu membimbing murid-muridnya untuk menuju keterserahan sejati ya, supaya nggak bergantung pada guru manusia, begitu kan ya? Betul sekali. Dan carilah seorang guru yang tidak pernah membelenggu kaki Anda mau berjalan dan berguru kemanapun. Kalau Anda ketemu seorang guru yang sudah berani-berani untuk membelenggu supaya kamu tidak keluar mencari guru yang lain, sudah stop. Itu fenomena seperti itu banyak sekali sekarang, Romo. Jadi kalau sampai kamu keluar dari ini, bahkan pakai intimidasi, pakai awas. Pakai intimidasi, serius itu. Nah, kok ya? Jadi ini ya untuk para pemirsa yang budiman Ngaji Roso YouTube dan Surya KKS dan lain-lain. Silahkan mencari guru, tapi prinsipnya kalau ketemu seorang guru yang kemudian ingin mengikat, membelenggu Anda supaya tidak mencari guru yang lain, segera tinggalkan, angkat kaki jauh-jauh dari situ. Dan tak usah takut resiko apa? Tidak usah takut resiko. Itu banyak sekali ancaman. Ancaman seorang linuweh, seorang sakti kalau sudah mengancam, tapi ancaman itu tidak pada tempatnya, ya tidak akan manjur lah. Itu kan kejahatan. Kalau memang guru melakukan ancaman tanpa alasan yang proporsional, ya jelas itu tidak kejahatan. Maka carilah guru yang demokratis,
Saya itu Mas, saya selalu pesankan kepada anak-anak KKS terutama, lengger, ndukno. Silahkan kamu berguru seperti ini loh, aku ini berguru kepada alam semesta. Aku berguru kepada binatang, pada tumbuhan, kepada makhluk halus, pada leluhur siapapun itu saya jadikan guru. Dan silahkan kalau kamu juga mau berguru kepada orang yang lain lagi. Karena kamu semakin membuka diri untuk mau berguru kepada siapapun, kamu akan semakin pintar dan bijaksana. Kalau kamu mau berguru kepadaku, aku hanya punya sebagian kecil ilmu. Ambillah kalau memang itu bermanfaat. Ya, demokratis. Dan saya berharap orang yang belajar ilmu urip kepada saya akan menjadi orang yang lebih pintar. Karena saya juga akan giliran belajar atau berguru, Mas. Yang sekarang gini aja. Tidak selamanya orang itu kan ingin ngutangi. Kadang juga ingin utang balik, gantian tolong menolong kan gitu. Ya itu anggap saja tolong menolong seperti itu. Ya, bisa diterima itu. Saya itu nonton Surya KKS lama banget sebenarnya. Yang terbaru saya lihat, saya tidak tahu ada ilmu ini. Anda leluhur tidak bocorkan. Ilmu sederhana, hasilnya luar biasa. Apa nih kurang? Itu kemarin saya baca udah ada testimoni dan mempraktekkan dan ternyata memang langsung menyaksikan itu. Jadi ilmunya sederhana. Yang selalu mengajarkan yang ilmu sederhana tapi mumpuni itu malah Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Leluhur yang punya kekuatan menjadi pawang gunung api, tapi malah justru punya ilmu sederhana tapi hebat. Ini Mas, ini baru ini saya beli tadi. Ini terus tadi ada mangkoknya, ada piringnya. Ini karena tadi Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat kan minta. Kemarin pagi itu ceritanya saya ke Pasar Patok beli ikan gabus. Beli saya 1 kilo yang gede-gede, cuma isi 2. Saya bawa pulang. Terus istri saya kasih ini loh. Saya ikan gabus gede-gede. Tapi ini kalau dimasak urip-urip ini enak banget gitu kan. Dalam hati ini pokoknya untuk bikin urip-urip. Nah, paginya Mas, itu tadi pagi. Enggak, kemarin siang. Itu yang Gusti Mangkunegoro 4 yang putri itu rawuh kemarin. Terus ngendika, beliau bilang kalau eyangmu kakung, yang Gusti Mangkunegoro kakung yang keempat itu pengen dar ikan gabus urip-urip gitu kan. Wah, ini pikiran saya sudah disetel sama yang Gusti ini kan sinkron ya. Nah terus kemudian tapi tahu sendiri toh nggih, kalau tahu sendiri kan jebeng kalau eyangmu itu kalau mau dahar itu kalau minta mau diberikan sesaji masakan yang enak pasti semuanya minta baru gitu kan. Itu memang ciri khas beliau. Jadi kayak cangkirnya apanya semua kita baru, sampai piringnya, sendoknya. Ini sebenarnya intinya tuh bukan kok leluhur manja itu enggak. Leluhur kok kok berlebihan kok mewah-mewah enggak. Tapi yang Gusti Mangkunegoro itu sedang mengajarkan gitu lho. Kamu kalau mau nganyarke rezeki, anyarke barang-barang. Karena nanti kalau leluhur yang ikut make barang-barang baru kita, itu leluhur akan berikan restu doa. Dan itu akan punya kekuatan besar untuk membuka pintu rezeki kita. Terus yang kedua, nganyarke barang. Ya. Yang kedua, kalau kita nganyarke barang-barang kayak peralatan dapur, 7 macam peralatan dapur, ya itu bisa wajan, susruk, panci dan lain, pokoknya 7 macam. Tapi jumlahnya nanti bisa lebih dari 7, yang penting 7 macam. Itu nanti
istilahnya itu kita adil pada diri kita sendiri, kita ngajeni menghormati para pamomong kita, maka para pamomong kita akan lebih intensif untuk membantu kita, mempermudah jalan rezeki kita. Dan ini ilmu sederhana, tapi setiap kali kita buktikan, kita lakukan, ya akhirnya terbukti. Dan ini kan, apakah ini hanya berlaku untuk saya? Saya kan coba share kepada anak-anak dulu, Mas. Saya testimoninya, saya tes case-nya kepada anak-anak KKS dulu. Ayo le, mereka pada nganyar, ternyata wah setiap kali ada nganyar, terutama kemarin bulan Safar, itu pada nganyar, mereka langsung merasakan. Apa aja tuh yang diperbarui, apa itu ya, misalnya? 7 macam. Tadi ya. Itu misalnya cangkir, ya, misalnya kan Mas Hendra, satu keluarga kan, yang paling pokok utama misalnya untuk suami istri, itu cangkirnya baru, piringnya baru, sendoknya baru. Dan jangan pernah istilahnya itu si ngirit-ngirit murah aja. Ini hubungannya menghargai pamomong kita. Kita adil pada diri kita sendiri. Siang malam kita untuk bekerja, kita harus sekali-sekali temu itu ya adil pada diri kita sendiri. Tapi itu yang khusus kita pakai sendiri gitu. Kita pakai sendiri. Berarti, kalau saya kan tinggalnya kan anak-anak itu pada ikut saya semuanya. Kayak gitu gimana? Ada sepasang yang untuk suami istri. Ya, gitu. Misalnya gelas cangkir. Iya. Ya. Tapi nanti ada yang 7 macam itu yang lain. Itu misalnya alat-alat dapur. Misalnya wajan, susruk, panci, ceret atau apa yang agak murah juga nggak apa-apa. Yang penting 7 macam. Nah, kalau saya Mas, saya lebih dari itu. Karena Ki Ageng Mangir itu ngelihat anak-anak saya itu banyak, anak-anak terutama yang lahir dari kembang telenging hati saya itu, kalau pas ngumpul itu ya bisa 50 orang di rumah ini. Saya disuruh membeli piring, misalnya piring yang motif ini 51. Dan kemarin kan belum ada cangkir, panci, tempat lauknya, tempat sayurnya belum ada. Disuruh untuk ini, saya diperintah untuk beli. Biar rezekimu nanti makin besar. Tapi ya kita lakukan dan ternyata benar. Maka ya saya nggak mau pelit lah membagi pengalaman seperti monggo para pemirsa, sedulur-sedulur, terutama bagi panjenengan semua yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan lain, cobalah untuk mempraktekkan ini. Ya sak kuate lah beli alat-alat itu mah. Tetapi belilah yang terbaik dari kemampuan yang panjenengan miliki. Esensinya kan menghargai leluhur. Menghargai leluhur dan pamomong. Dan Oke, akhirnya apa efek positifnya memang benar. Tapi ini khusus untuk rezeki ya Mas. Jadi kayak nganyar ke dalam rezeki. Itu benar-benar. Nah nanti coba Mas itu. Boleh. Nanti silakan untuk menganyar ke dan nanti saya pengen dengar testimoninya ya. Nanti. Boleh Romo langsung dicoba besok ya. Dan di rumah kan ada anak-anak yang ikut. Nah, nanti belilah ya 2 lusin. Oke, siap. Misalnya piring ya. Kalau gelas piring yang khusus spesifik cukup sepasang. Tetapi untuk yang nganyarke misalnya untuk yang anak-anak semua belilah piring gelas ya masing-masing 2 lusin. Biar nanti rezekinya ya makin naprah. Harus dicoba nanti. Teman-teman sudah dengar semuanya.